Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diesta Maradiana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas pagi A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang public speaking. Apa sih yang dimaksud public speaking itu? Sebenarnya public speaking bukanlah aktivitas baru yang hanya dilakukan oleh manusia-manusia pada zaman modern. Bahkan, sejarah telah menunjukkan bahwa akar tradisi kegiatan public speaking ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani retorikos yang berarti pidato, atau dari kata retor yang berarti pembicaraan publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar, ilmu komunikasi. Secara singkat, retorika berarti pembicaraan publik atau pidato. Tokoh-tokoh yang terkenal berbicara atau melakukan retorika adalah Gorgias, Plato, dan Aristoteles. Saat ini, public speaking dianggap merupakan tingkatan komunikasi tertinggi dalam komunikasi, dari komunikasi intrapersonal sampai komunikasi publik, yang bisa dilakukan oleh manusia dan termasuk dalam salah satu model-model komunikasi yang dipelajari sejak dulu. Dan siapapun dapat melakukannya serta tidak harus dalam ruang lingkup politik sebagaimana pada zaman dahulu. Beberapa menyebutkan bahwa suatu komunikasi dapat disebut dengan komunikasi publik apabila jumlah audiens yang berada dalam komunikasi tersebut berjumlah lebih dari 10 orang. Akan tetapi, pada prinsipnya komunikasi publik memiliki bentuk sistem komunikasi massa yang melibatkan pembicara dan audiens dalam jumlah yang banyak dan tidak dapat dipahami hanya dengan model komunikasi antar pribadi. Adapun karakteristik public speaking. Karakteristik public speaking untuk mempermudah membedakan antara public speaking dan tidak. Maka beberapa karakteristik public speaking berikut ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi public speaking atau bukan. Karakteristik public speaking adalah bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi saranan dari komunikasi yang dilakukan. Public speaking memiliki fungsi-fungsi komunikasi tertentu yang bisa jadi berbedaan dengan komunikasi yang lain. Yang ketiga, komponen public speaking. Public speaking memiliki komponen-komponen tertentu sebagaimana komunikasi yang lain. Adapun komunikasi publik memiliki komponen sebagai berikut. A. Stimulus, yaitu suatu rangsangan awal sebagai sebuah bentuk mencari atensi psikologis pada para audiens yang dihadapi oleh seorang pembicara. B. Pembicara, yaitu orang yang berbicara di depan publik yang membangun pesan dilandaskan pada pengalaman yang dimiliki, keadaan emosional, psikologis, tujuan pembicara, dan lain sebagainya. C. Pesan, yaitu apa yang disampaikan oleh pembicara, baik pesan verbal ataupun pesan nonverbal. D. Channel, yaitu saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk saling berkomunikasi. E. Audience, yaitu sekelompok orang yang berkumpul untuk mendengarkan pembicara. F. Konteks, yaitu situasi yang melingkupi komunikasi publik. G. Dampak, yaitu akibat-akibat atau efek-efek yang akan terjadi setelah komunikasi dilakukan oleh pembicara. H. Feedback, yaitu umpan balik audiens pada pembicara. I. Gangguan, yaitu segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi. Yang terakhir yaitu komunikasi antar anggota audiens, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam kelompok audiens ketika pembicara berbicara. Teknik pernapasan. Berbicara di depan umum jangan sampai ngos-ngosan.
kurang nafas atau tidak mampu mengatur dan mengendalikan pernafasan, maka berlatihlah agar bisa bernafas panjang dan mampu mengelolanya. Caranya, tiup lilin yang menyala dalam jarak 1 meter. Lakukan berulang-ulang minimal 10 kali. Tarik nafas dalam-dalam mungkin lewat hidung lalu keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan sambil berdesis. Teknik vokal. Teknik vokal terpenting adalah intonasi yang benar. Stressing pada kata atau kalimat tertentu yang dianggap penting. Pelan saat permulaan dan akhir volume. Mainkan kecepatan berbicara, speed atau tempo, biar tidak monoton. Perhatikan pula artikulasi atau kejelasan kata dan kalimat, dan pelafalan kata yang benar. Gunakan suara asli, natural, jangan meniru suara orang lain atau dibuat-buat. Merdukan suara dengan suara perut. Mengatasi gugup dan grogi. Gugup disebabkan dua hal yang tidak biasa dan tidak menguasai materi. Agar terbiasa berbanyak melatih. Agar menguasai materi, banyak membaca dan mempelajari data. Dijamin jika terbiasa dan menguasai materi, Anda tidak akan gugup. Gugup juga sering muncul bagi yang sudah terbiasa dan menguasai materi, misalnya sebab ada di antara hadirin yang bikin kita grogi, atau seseorang yang kita hormati atau kagumi. Maka cara instan mengatasi adalah tarik nafas dalam-dalam berulang kali, lalu yakinlah diri saya yang paling siap tampil karena saya sudah bersiap-siap sejak kemarin. Adapun persiapan, siapa yang tidak melakukan persiapan, dia sedang mempersiapkan kegagalan. Maka, bersiaplah dengan mendalami materi, tema topik, busana, kondisi fisik, biar fit, dan latihan terus-menerus. Penyampaian dan penguasaan materi. Jika takut lupa saat tampil, ini dia pilihan menguasai materi. Menggunakan atau membawa catatan sebagai contekan. Menggunakan alat bantu visual seperti infocus, membaca naskah lengkap dan menghafalkannya. Teknik membuka. Banyak cara membuka pidato, namun yang paling favorit adalah membuka dengan kisah atau cerita, humor atau ungkapan lucu, mengutip pepatah atau kata mutiara dan langsung mengemukakan inti materi yang akan disampaikan. Yang terakhir, teknik menutup berbicara di muka umum. Jika hendak mengakhiri pidato ataupun paparan, beri tanda signal dengan sebuah kesimpulan atau pembulatan dari inti pidato atau paparan dan bahwa Anda akan segera mengakhirinya. Kata penutup yang biasa digunakan misalnya, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika tidak berkenan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.